Saya kan mau tampil membawakan materi terakhir terkait dengan kesalahan umum seorang public speaker ketika berbicara depan umum. Tapi baju saya kurang rapi dan kurang sopan nih. Saya harus ganti baju dulu. Udah dapat baju nih. Kita harus rapi dulu dong, biar penampilan kita lebih berwibawa. Tapi ada yang kurang nih. Oh, jasnya. Alhamdulillah. Kita pakai alma mater kampus aja, soalnya aku nggak punya jas. Nggak apa-apa lah untuk sementara. Jadi kalau udah punya duit ya bisa beli ya yang baru. Kayaknya ini sudah rapi deh. Saya kan menjelaskan di papan tulis. Harus pakai spidol dong. Nah, sudah lengkap nih. Jangan lupa kita pakai mikrofon biar suaranya jelas. Cek. Udah jelas nggak? Oh, udah jelas. Nah, pernahkah Anda mengalami hal yang saya peragakan sebelumnya? Inilah disebut sebagai the power of kepepet. Artinya, seseorang baru menyiapkan keperluan perlengkapan untuk menghadiri suatu acara itu pas pada hari hanya atau sudah mendekati acara tersebut akan dimulai. Ini merupakan sebuah kebiasaan buruk ya dari kita semua, dan ini akan menjadi sebuah kelemahan sebenarnya. Misalnya nih, sebagai contoh, misalnya sebagai anak sekolah, kita berangkat ke sekolah misalnya pada hari Senin. Hari Senin kan juga upacara ya, melaksanakan upacara bendera. Itu kebanyakan siswa biasanya mencari perlengkapan yang ingin dia pakai untuk berangkat ke sekolah itu pada pagi harinya atau pas ingin mendekati acaranya, artinya pas mau mendekati pelaksanaan upacara misalnya. Barulah di pagi hari, sementara di malam harinya dia sibuk dengan HP-nya, gadgetnya, sibuk dengan bermain game. Pada keesokan hari baru sibuk mencari perlengkapan seperti baju seragam sekolah, celana, dan perlengkapan berupa dasi ya, persiapan untuk upacara. Tapi yang paling miris ya, di pagi hari itu ternyata baju sekolahnya, baju seragamnya ternyata belum dicuci, masih kotor dan bau amis keringat. Ya terpaksa dicuci, dia kasih pengharum pakaian, kemudian dimasukkanlah ke pengering pakaian. Setelah dikeluarkan dari pengering pakaian, disetrikalah biar lebih tambah kering. Dan pas dipakai ya gatal-gatal. Syukur kalau ada pengering pakaian. Kalau tidak ada pengering pakaian, waduh, bisa berabe urusan ini. Mungkin siswa ini nggak datang ke sekolah pada hari itu. Nah, inilah istilahnya yang dinamakan sebagai the power of kepepet. Beragam hal tentang kebiasaan buruk kita ya, sebagai warga Indonesia, plus 62 lah istilahnya. Tapi ini bukan merendahkan plus 62, ini memang fakta yang terjadi dan ini akan menjadi sebuah evaluasi bagi diri kita. Biasanya kita ya terlalu mengabaikan dan menganggap remeh yang namanya amanah dan janji. Sebagai contoh nih misalnya, kita mau berangkat ke suatu tempat pada keesokan harinya. Kemudian kita berjanji ya, janji kepada teman bahwa kita akan kumpul di suatu tempat sebelum kita berangkat ke tempat yang kita tuju. Kita sudah sepakati misalnya jam 8 pagi besok ya, kita kumpul misalnya di Pangkep ya, di Taman Musafir ya, kita kumpul besok. Kemudian kita berangkat bareng ke Baru misalnya, seperti itu. Keesokan harinya ternyata datang jam 9, padahal ini waktu Indonesia Tengah loh.
Kalau di Sulawesi Selatan kan Indonesia Tengah. Kita janji sudah menyepakati datang jam 8 pagi, ternyata kita malah datang jam 9. Aduh, ini namanya kita mubazir waktu, menganggap remeh amanah yang sudah diamanahkan kepada kita bahwa kita harus datang jam 8 dan mengingkari janji, tidak menepati janji kita. Nah, inilah ya keberagaman plus 62. Ada istilahnya jam karet. Nggak ngerti juga saya jam karet itu apa. Kalau teman-teman ngerti bisa ditulis di kolom komentar. Kita harus menghindari hal-hal sepele seperti ini sebenarnya teman-teman semua. Tapi pada video kali ini ya kita tidak akan bahas tentang hal-hal sepele. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kesalahan umum seorang presentator atau seorang public speaker ketika tampil berbicara di depan umum. Kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Ini adalah video terakhir dan segmen terakhir dari tema yang kita bahas, yaitu kesalahan umum seorang presentator atau public speaker ketika presentasi atau berbicara di depan umum. Kita sebelumnya sudah membahas 6 pembahasan terkait dengan kesalahan umum seorang presentator atau public speaker. Dan kita pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kita akan menyampaikan 2 pembahasan lagi. Artinya sudah genap 8 kesalahan umum. Dan ini adalah video terakhir tentang tema kesalahan umum. Ya. Kesalahan umum yang selanjutnya yaitu pandangan yang cenderung ke bawah. Artinya seorang presentator itu biasanya pandangannya hanya fokus kepada satu titik saja, ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswar. Saya akan membawakan materi bla 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 bla. Pandangannya fokus ke bawah, dia tidak memerhatikan audiens di bawah. Ini juga merupakan suatu hal yang penting jika kita menyaksikan audiens kita di bawah. Itu artinya kita lebih fokus dan kita lebih memerhatikan audiens kita, ya. Dan audiens akan menganggap bahwa audiens memang benar-benar diperhatikan, ya. Sesekali kita harus melihat ke arah kanan, dan sesekali pula kita harus melihat ke arah depan audiens kita, dan sesekali pula kita harus melihat ke arah kiri. Pokoknya begitulah secara terus-menerus agar memang benar-benar audiens merasa memang benar-benar diperhatikan. Kalau kita hanya fokus pada satu titik saja seperti ini, kita dianggap sebagai seorang yang berbicara sendiri, sibuk dengan urusan sendiri. Ya, efeknya audiens juga akan sibuk dengan urusannya sendiri. Maka jangan heran kalau Anda melihat audiens Anda langsung buka HP dan langsung bicara ngobrol dengan orang-orang di sampingnya. Jangan heran karena ini merupakan suatu kesalahan yang sering dihadapi oleh seorang public speaker. Artinya kontak ya mata dengan audiens juga perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir ada kaitannya juga dengan video sebelumnya yang saya peragakan ya, terkait dengan kita harus sebagai seorang public speaker. Ini merupakan kesalahan yang terakhir ya. Itu kurang memperhatikan penampilan ketika tampil berbicara di depan umum. Biasanya tampil secara acak-acakan lah. Tidak rapi dan kurang begitu sopan. Audiens, pandangan pertama ya. Pandangan pertama audiens itu ketika melihat seorang yang berbicara di depan umum itu apanya? Apa yang diperhatikan yang pertama? Pasti penampilannya. Oleh karena itu kita harus memperhatikan penampilan kita. Kita harus memakai baju yang lebih rapi, lebih sopan ya. Sehingga kita bisa tampil lebih berwibawa ya. Itulah beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh seorang public speaker ketika tampil berbicara di depan umum. Ini adalah video yang terakhir ya. Dan kita pada video selanjutnya akan membahas tentang tema-tema yang lebih menarik lagi terkait dengan pengembangan skill, khususnya terkait dengan public speaker. Jangan lupa like, comment, and share, dan tekan tombol subscribe, dan jangan lupa tekan juga tombol lonceng notifikasi agar teman-teman ketika saya selesai mengupload video, teman-teman langsung mendapatkan notifikasi untuk menonton video saya selanjutnya. Jadi sudah genap ya. Ada 8 kesalahan umum. Yang pertama yaitu pembukaan presentasi tidak menarik, sudah kita bahas pada part 1. Isi materi tidak jelas. Kemudian part 2 kita membahas nada suara monoton tanpa intonasi. Keempat, bahasa tubuh yang fasih. Kemudian part ketiga kita membahas mimik wajah yang datar dan kurang interaksi dengan audiens. Dan part terakhir pada video ini kita bahas pandangan ke bawah dan
penampilan yang tidak rapi. Genaplah 8 kesalahan umum. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Mohon maaf jika pada segmen ini part 1, part 2, part 3, part 4 banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aduh, gerah juga ya.